Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dengan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang sama-sama dicintai Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan dan pagi hari ini Allah pertemukan kita mudah-mudahan dalam ketaatan dan keridhoannya. Mengawali pertemuan menjemput pahala subuh keluarga besar Al-Hidayah. Insyaallah tema kita hari ini adalah korelasi zikir dan doa pada ketaatan keluarga. Di tengah kesulitan hidup, mohon maaf saya mulai dengan kalimat kesulitan, karena memang dampak BBM itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi kontribusi kita terhadap agama ini, masjid ini, untuk sama-sama kita selesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. InsyaAllah 7 bulan 12 hari 7 bulan 12 hari menuju Ramadan. Ya, 7 bulan 12 hari menuju Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan 6 bulan ke depan kita sudah pindah dari gudang ini. Ya, Masya Allah. Begitu. Layak ini, cuma konstruksinya gudang. Ya, kalau lebih kerennya apa tuh tempat pesawat namanya? Hanggar, ya, Masya Allah. Karena kalau saya ke hanggar itu modelnya begini, Insya Allah. Tapi percayalah, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan itu yang membuat kita sulit, Masya Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini, tiap Sabtu pekan ketiga, bapak-bapak boleh membawa keluarga. Makanya sekarang hijabnya full, ya, 3/4 itu untuk ummahat. Yang punya istri, ya, dibawa. Ya, Ustadz istri nggak ada, cari lagi, ya, Masya Allah. Pokoknya bawa pasangan. Ada bapak-bapak dia membawa anak perempuannya yang paling besar. Ya Ustadz, ibunya udah nggak ada, jadi sementara yang baru bisa menemani saya putri saya. Saya doakan mudah-mudahan segera yang menemani bapak istri yang sesungguhnya, insya Allah. Karena dalam Islam laki-laki mendudah itu hukumnya makruh. Begitu semua mazhab mengatakan makruh. Ya, tidak boleh lama-lama. Kalau wanita menjada itu memang tabiiyah. Wanita menjanda itu tabiiyah, artinya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau pria berantakan. Mungkin di luar terlihat gagah, tapi dalam diri rapuh, Masya Allah. Ya, begitu. Nah, ibu dan bapak sekalian, insyaallah pagi hari ini kita coba lihat apa yang paling penting dalam keluarga. Ada yang mengatakan tempat tinggal, kendaraan, pendidikan. Yang paling fokus dalam diri kita
dan keluarga kita adalah satu kata. Apa itu? Selama kata ini ada dalam keluarga kita, apapun kesulitan hidup kita bisa melewatinya. Nama kata itu adalah taat. Itu yang harus kita jaga di keluarga kita. Selama istri, anak, suami taat kepada Allah, maka semua persoalan akan selesai. Tapi semua fasilitas, rumah, kendaraan, usaha, segala macam deposito, tapi kalau keluarga tidak taat, itulah cobaan terberat dalam hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah niat kita membawa keluarga kita ke sini tidak lain kecuali upaya kita untuk menghadirkan ketaatan di lingkungan keluarga kita. Ya, baik Bapak-bapak sekalian, kita akan awali ya dengan Al-Qur'an surat 25 ayat 74. Quran surat 25 ayat 74 halaman 366. Tema kita adalah korelasi doa dan zikir pada ketaatan keluarga. Ini dia. Insyaallah mudah-mudahan kita awali dengan Quran surat Al-Furqan ayat 74, tepatnya halaman 366. Kita baca bersama-sama karena kebetulan ayat ini juga termasuk doa-doa terbaik dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika Anda ingin mencari doa terbaik untuk keluarga, doa terlengkap untuk keluarga, inilah doanya. Yang tidak hafal doa ini rugi. Ya, maka kita ajarkan pada keluarga kita, terutama kepada bapak-bapak sebagai qawwam, mudah-mudahan benar-benar bisa menghafal ayat ini. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mangga silakan dibaca artinya. Al-Furqan ayat 70 ya 74, mangga. Rabbana hablana min azwajina. Lihat doa ini Pak. Min azwajina wa dzurriyyatina. Masya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkan pada kami. Anugerah, yang diminta anugerah. Masya Allah, sesuatu yang paling indah. Min azwazina, ya, azwajina. Yang benar pasangan, apa pasangan kami? Pasangan, apa pasangan kami? Pasangan ya, Masya Allah. Betul, jujur. Ya, kalau pasangan suami istri. Tapi kalau suami istri, istri berarti pasangan. Masya Allah. Bu, jangan marah ya. Ustadz tidak memprovokasi. Lihat, azwazina. Terus anak-anak keturunan kami. Ya Allah. Diri
pasangan, anak keturunan. Itulah sebabnya ulama mengatakan ini doa paling lengkap. Anugerahkan bagi kami, pasangan kami, anak-anak keturunan kami. Gak ada yang terlewatkan. Masya Allah. Halo bapak-bapak, jangan lewat doa ini. Setiap hari, setiap selesai sholat fardu. Minta pada Allah, coba kita lihat. Apa yang kita minta? Anugerahkan pada kami, pasangan kami, anak keturunan kami. Apa? Ini dia Pak. Qurrata. Ya. Saya beri tanda beda biar jelas apa yang kita minta pada Allah. Qurrata a'yun. Ini dia. Qurrata a'yun. Kita minta pada Allah, kita diberikan apa? Diterjemahkan penyejuk hati. Tadi di situ gerah. Sekarang kalau dekat AC sejuk. Ya, kita pulang ke rumah capek, macet, pas pulang ke rumah lihat keluarga sejuk. Apa yang membuat kita lihat mereka sejuk? Ya, apa karena anak kita bening, cantik, bersih, wangi? Boleh jadi. Kita lihat pulang ke rumah, lihat istri, Masya Allah, sejuk. Kenapa? Karena dia nggak marah-marah. Betul? Udah mulai ketawa bapak-bapak ya, Masya Allah. Yang paling membosankan pulang ke rumah, selama nggak tidur marah terus itu istri. Nggak tahu maunya apa. Ya, bilang capek, kita juga capek. Bilang pusing, kita juga pusing. Tapi tiap kali ketemu kita marah terus. Itulah pria paling menderita di muka bumi ketika dia mendapati istrinya. Orang lain hobi traveling, orang lain hobi kuliner, dia hobi marah-marah. Masalah buat loh katanya, Masya Allah. Makanya kita berharap qurrata a'yun, penyejuk hati. Mari kita lihat pendapat ulama ketika langsung menafsirkan kalimat qurrata a'yun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerjemahkan qurrata a'yun. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah at-ta'ah ilallah, yang selalu taat kepada Allah. Inilah Pak yang paling penting dalam hidup keluarga. Kita memiliki anggota keluarga yang selalu taat kepada Allah. Capek bagaimanapun kita pulang, pas buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek, mana kakak? Tuh, lagi tadarus, Masya Allah. Mama mana? Mama lagi murajaah, Masya Allah. Senang banget. Ya, enak tuh. Apalagi kalau pulang rumah, udah telat malam, kita buka pintu, istri udah nunggu, Masya Allah. Ya, kalau istri yang taat kepada Allah, ketika suami pulang, ya, kalaupun dia kesal karena istri bukan malaikat, manusia, kalaupun dia kesal suaranya, kita pulang, Assalamualaikum, salam, malam banget sih pulangnya. Istri, kalau nanya, dari mana, jam berapa? Itu bukan istri, pertanyaan dari mana, itu pertanyaan security. Bapak masuk komplek, dia ada portal, dia nggak buka portal, dia lihat dulu, dibuka kaca, dia tanya, maaf Pak, dari mana? Dari mana itu SOP security. Makanya jangan jadi security, jadilah istri. Ya Allah. Ada bapak-bapak udah mulai hajar terus Ustadz, ya Allah. Kalau istri, suami pulang sudah larut malam, maka dia akan paling kesalnya tadi.
Alam banget sih pulangnya. Ditungguin juga. Kalau suami yang tahu diri, maka dia akan ya dicium tangan suami, ditahan tangan istri, dikeluarkan dari saku. Sebentar mah, Masya Allah. Sudah disiapkan ya untuk menutupi pulang telat, maka dimasukkan ke jari manis. Kata istrinya, sebentar ayah, didekatkan ke cahaya lampu. Mengkilap tidak? Oh mengkilap, Masya Allah. Dicium lagi kedua kali tangan suaminya. Dipeluk suaminya, dibisikin. Ayah besok pulang telat lagi ya, Masya Allah. Bangkrut loh ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi, memang kadang-kadang kita ingin indah dalam keluarga. Indah dalam keluarga bukan dengan intan permata. Indah dalam keluarga bukan rumah mewah. Indah dalam keluarga bukan dengan mobil mahal. Indah dalam keluarga, kalau si indahnya, ibu indah, itu taat kepada Allah. Nah, subuh hari ini, kita selalu akan membahas kajian keluarga mengaitkan dengan ketaatan. Karena jika sesuatu tidak menambah ketaatan keluarga kita kepada Allah, maka sesuatu yang kita cari dalam rumah itu tidak ada keberkahannya. Ibnu Qayyim ya menjelaskan, apapun yang kau berikan pada keluargamu, rumah, mobil, harta, segala fasilitas, kalau itu tidak menambah ketaatan mereka kepada Allah, maka itu menjadi fitnah. Ya, tapi apapun yang kita berikan, kalau itu menambah ketaatan mereka pada Allah, maka itu menjadi yang paling berkah. Nah, insya Allah pagi hari ini, salah satu yang menjadi hubungan ketaatan, ya, kita belum membahas facility, tapi kita mulai dari apa yang disebut dengan doa dan zikir. Karena inilah yang paling mendasar dalam mengajak, ya, memelihara, menciptakan ketaatan pada keluarga. Doa dan zikir. Mari kita lihat, review sedikit. Dulu kita dari kecil dibesarkan oleh Allah dengan cara apa? Dimulai dengan dididik kita dengan doa dan zikir. Ya, begitu. Kita akan coba ya. Siapa Mas namanya? Ya. Reza, coba kasih mic-nya. Coba paling telat 5 detik langsung jawab ya. Coba sebutkan salah satu doa yang dari kecil sampai hari ini tidak pernah ditinggalkan dan enggak mungkin lupa. Langsung? Mantap, baik, Masya Allah. Berarti ini doa yang diajarkan oleh orang tua, orang tuanya bahagia insya Allah. Masih ada orang tua? Nah, orang tuanya di alam kubur bahagia karena anaknya Muhammad Reza, atau cuma Reza aja? Reza aja. Insya Allah tidak pernah meninggalkan doa ini. Itulah sebabnya ketaatannya kepada Allah pada orang tuanya terjaga. Sekarang kedua, sebutkan satu lagi doa dari kecil yang tidak pernah Anda lupa. Langsung? Kepanjangan. Serahkan ke yang satu. Masya Allah. Coba langsung doa yang tidak pernah Anda. Doa apa saja? 5, 4, 3, 2, 1. Langsung? Ada kepanjangan. Ya, doa yang tidak pernah kita tinggalkan dari kecil. Satu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena itu yang paling kecil. Apalagi Allahumma barik lana. Ustaz kok ingatnya cuma tidur, makan, makan, tidur. Kalau bab tidur dan makan kita lupa, apalagi bab-bab yang lain. Ya, makanya coba lihat. Ternyata zikir dan doa itu sangat penting. Bapak-bapak ingat ya. Jadi seluruh tema judul kita tidak akan keluar dari doa
utama ini. Karena di doa utama ini tidak cuma membentuk keluarga yang taat, yang kalau kita lihat menyejukkan hati, tapi sampai pada level, coba lihat ujung doa ini. Apa yang kita harapkan? Kalau bisa nanti dari keluarga yang taat, waja'alna lil muttaqina, ya, lil muttaqina, ada kata imama. Kita menyiapkan anak keturunan kita menjadi pemimpin, teladan bagi orang bertakwa. Ini yang kita harapkan, ya. Kalau keluarga kita semua taat, mudah-mudahan dari anak-anak kita akan lahir pemimpin. Inilah rahasia kita tidak kesulitan mencari pemimpin di kalangan umat. Kalau dari keluarga kita sudah taat, maka dari sinilah akan kita produksi pemimpin-pemimpin hebat. Masih ingat kasus Al-Fatih? Ya, ketika dikumpulkan 250.000 tentara, ditanyakan siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Semua tetap berdiri karena semuanya tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Tapi ketika ditanyakan kepada mereka, kalian dari usia balik sampai dengan hari ini yang tidak meninggalkan tahajud, qiyamul lail, maka semuanya duduk. Tinggal satu orang yang berdiri dan dialah Al-Fatih. Sang sultan, ya, dia lihat itu putranya. Kata dia, aku bertanya pada istriku, ya, apa betul putramu tidak pernah meninggalkan tahajud dari sejak dia balik sampai sekarang? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, seumur hidupku yang aku perjuangkan cuma satu, agar anakku senantiasa taat dan dekat dengan Allah, pantas mendapatkan pertolongan Allah. Aku capek bagaimanapun, ada kau atau tidak ada kau, pusing bagaimanapun, aku pastikan anakku harus bangun malam. Masya Allah. Lihat seorang ibu mengawal putranya untuk supaya tidak lewat sholat malam satu malam pun dari usia balik sampai dia menjadi tentara. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, satu tahuna Konstantinin, kalian pasti menaklukkan Konstantinopel, kota terindah di dunia. Kata Napoleon, jika dunia ini cuma satu ibu kotanya, maka Konstantinopel lah ibu kota terbaik. Dulu orang membanggakan Roma, tapi Roma jadi kota tua. Sejak ada Konstantinopel, kota yang diagungkan. Kenapa dirubah menjadi Istanbul? Istanbul, ya, bahasa Turki artinya Islam, kota Islam. Masya Allah, tempat umat Islam. Masya Allah. Makanya sekarang paket umroh ada paket Istanbul. Tapi saya sarankan Turki dulu baru umroh. Jangan umroh kemudian Turki. Semua pahala umroh habis di Turki, ya. Masya Allah. Ada lagi paket Dubai, umroh, ya, Dubai. Cuman memang di Dubai nggak bisa lebih dari 1 malam. Karena biayanya mahal, ya, Masya Allah. Jadi 1 malam dulu di Dubai, keliling. Jangan anggap itu gedung tertinggi gratis. Kalau dirupiahkan 500.000 sekali naik ke atas, Pak. Insya Allah. Kita nggak bayangin Monas, kalau dikelola dengan baik, itu bayarnya orang bangga. Cuma ngapain naik ke Monas, Pak? Ngelihat siapa di situ. Tapi kalau naik Burj Khalifa itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, ini doa terbaik, doa terlengkap, dan punya visi ke depan. Saya tidak pingin lagi menyiapkan anak seperti saya. Saya akan buat anak saya lebih dari saya. Saya tidak pingin anak saya jadi orang gajian seumur hidup. Nih, mantan orang gajian semua nih. Lihat nasibnya nih, tersandera, ya. Apalagi udah pensiun, habis sama istrinya. Masya Allah.
untung istrinya solehat, maka ini masih tetap bahagia. Kalau enggak, ke masjid aja diikutin, Masya Allah. Jangan sampai belok kemana, ya, karena ada punya potensi ini, Masya Allah. Lihat baik-baik Bapak-Bapak, ini doa terbaik, ya, mudah-mudahan. Sekarang, Ustadz, apa korelasi doa dan zikir pada ketaatan keluarga? Secara umum, orang yang punya doa dan zikir itu jauh lebih terkondisikan taat pada Allah ketimbang orang yang tidak punya doa dan zikir. Itu dia. Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, mari kita lihat kenapa doa dan zikir punya korelasi pada ketaatan. Kita mulai dengan Quran surat 1 Al-Baqarah 152. 259 ayat 19. Ya. Begitu dulu. Kita buka dulu. Yang pertama Al-Baqarah 152. Halaman 23. Halaman 23 surat Al-Baqarah ayat 152. Oke. Halaman 23 barisnya agak turun ke bawah sedikit ya. 3 baris sebelum ini. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Kita kalau tidak ada dalam satu pertemuan, kadang kita tanya, gimana tadi pertemuan? Nama saya disebut enggak? Enggak tuh, aduh. Tapi kalau kita tidak hadir di satu pertemuan, kemudian kita ditanya-tanya, tadi ayah ditanyain sama si Teteh, mana ayah? Terus Teteh bilang apa? Kata Teteh, aku udah rindu sama ayah. Aduh, Masya Allah. Kadang kita butuh itu. Kita saja disebut, diingat sama anak kita, sudah senang. Apalagi kalau kita disebut, diingat sama Allah. Pak, mohon maaf nih, yang suka sholat tidak pernah absen di saf pertama. Ya, saf kedua, saf ketiga, tiap berjamaah tidak pernah absen. Itu kalau Bapak sekali nggak ada, seluruh malaikat di masjid itu ada malaikat khusus. Dia mencatat semua orang yang sholat di saf pertama, kedua, ketiga. Dan kalau tidak ada, mereka bertanya, Aina fulan, Aina fulan, Aina fulan. Masya Allah. Mereka akan bertanya, di mana si fulan? Makanya Rasulullah, kalau beliau balik belakang, ya ke jamaah, dia akan melihat dari ujung sampai ke ujung. Masya Allah. Begitu. Dan kalau ada sahabat yang tidak subuh, maka kemudian akan dia berkata, Aina fulan, di mana si fulan? Masya Allah. Begitu Rasul. Karena malaikat pun didengar oleh Nabi menyebut orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Mohon maaf Pak, ya, laki itu ngopi. Bismillah. Di mana-mana kalau kopi, gelasnya jangan begini ya. Ini cawan ya. Begitu. Gitu. Makanya dari tadi mau minum kagak enak. Gitu. Kopi itu gelasnya cangkir. Kemudian dikit-dikit ya, Masya Allah. Ini sekali minum separuh habis, Masya Allah. Kayak minum air es, Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW kalau selesai sholat selalu menengok kiri kanan. Dan pernah satu waktu Nabi tidak berpaling ke sebelah kanan. Karena ada sahabat yang kalau sholat dia tidak pernah ganti tempatnya kecuali paling kanan.
Dan supaya tempatnya tidak diambil orang lain, dia selalu datang lebih awal. Satu waktu Nabi tengok nggak ada. Mau qamat, Nabi katakan tunggu dulu, kita tunggu si fulan. Ya, sampai sudah mau jam 5, ya, akhirnya dia mengatakan aqimis shalah. Selesai sholat, Nabi tengok lagi, nggak ada. Nabi langsung bertanya, ada yang tahu di mana rumah fulan? Ya Rasulullah, saya tahu. Ternyata Nabi berjalan dengan orang itu ditemani beberapa sahabat. Kaget Nabi, jam 5 lewat 15 menit sampai di rumahnya jam 8 pagi. Nabi kaget, ini tiap hari orang ini datang ke masjid. Benar ya Rasulullah, dia tidak pernah masbuk. Allah. Sampai di rumahnya, Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Ketiga baru orang itu keluar. Ya, wanita. Kata Rasulullah, aina fulan? Di mana fulan? Oh ya Rasulullah, aku istrinya. Di mana dia? Maafkan ya Rasul, mohon doamu. Semalam suamiku meninggal. Allahu Akbar. Nanti meninggal, tidak datang ke masjid. Rasulullah terdiam sedikit. Sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasul balik bertanya, sebelum dia meninggal ada pesan yang dia sampaikan? Tidak ya Rasulullah. Nabi terdiam lagi. Ya, ternyata malaikat menyampaikan sesuatu. Nabi berkata, coba kamu ingat sebelum dia wafat apa yang keluar dari mulutnya. Oh ada ya Rasulullah. 3 kali dia menyebut kalimat itu. Apa kalimatnya? 1, kenapa tidak lebih jauh lagi? 2, kenapa bukan semuanya? Yang ketiga, kenapa bukan yang paling baru? Apa itu? 1, kenapa tidak lebih jauh lagi? Setiap orang meninggal, Allah tontonkan semua amalnya. Dan ketika dia melihat pahala berjalan kaki dari rumah, jam 5.15 sampai jam 8 pagi, 2 jam 45 menit. Pak Jenderal kalau jalan kaki sampai di mana itu Pak? Tajur, dari sini sampai Ekalos, pulang pergi, 2 jam 45 menit. Itulah sahabat itu. Dulu nggak ada Grab, nggak ada. Apalagi udah naik, Masya Allah. Ini baru bilang sahabat BBM, bolak-balik masjid, Masya Allah, luar biasa. Ya, ketika meninggal Allah perlihatkan pahala, keutamaan orang berjalan kaki ke masjid. Masya Allah. Di beberapa tempat memang bab hadis berjalan kaki ke masjid masih dipakai oleh beberapa orang. Enggak Ustaz, saya tidak mau naik motor, jalan dia. Masya Allah. Karena memang dalam redaksinya dihitung langkah. Tapi yang naik kendaraan bilang, beda Ustaz, kami dihitung lebih banyak ini, Masya Allah. Efisien ya, dia berjalan. Dilihatkan oleh Allah pahala, dia berjalan kaki ke masjid. Maka dia berkata, ya Rob, kenapa tidak lebih jauh lagi tempat tinggalku? Masya Allah. Dan tidak pernah masbuk. Biasanya orang yang jauh tempat tinggal jarang masbuk. Yang suka masbuk dekat-dekat masjid. Dia nunggu marbot qomat baru dia jalan ke masjid. Masya Allah. Makanya imam kita itu rakaat pertama selalu panjang. Rakaat kedua baru pendek. Dia tahu tetangganya belum mandi. Masya Allah. Itu dia Pak. Yang kedua apa yang diteriakin? Kenapa bukan semuanya? Dia punya kebiasaan kalau sarapan. Nih. Sahabatnya kalau sarapan pintu rumahnya dibuka. Beda dengan kita, kalau makan tutup pintu. Dia buka. Ada orang lewat, kelihatan gemetaran. Ta'al, ya fulan, ta'al. Dipanggil, dia letakkan susu dan roti. Dibuatin oleh istrinya cuma 1 pas. Maka dipotong 2. Dan susu dibagi 2. Mereka makan berdua di situ. Tapi Allah tunjukkan amal, pahala, bagaimana kita memberi makan orang kelaparan. Apa kata dia? Ya Rob,
kenapa bukan semuanya saya berikan? Harus dibagi dua dengannya. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa bukan yang baru? Dia kalau ke masjid, 2 lapis pakaiannya. Ya, yang di dalam yang baru, yang di luar sudah lebih tua. Karena jalan kaki 2 jam 45 menit, bukan di aspal Bukit Cimanggu City, bukan. Gak ada alasan tuh orang yang tinggal di apartemen depan itu apa namanya? Bogor Icon, gak sholat berjamaah di sini, gak ada alasan. Belum 2 jam 45 menit ke sini. Ya, dari Bogor Icon ke sini berapa menit jalan kaki? Ya, 30 menit. Karena ini dia pakai 2. Satu yang baru, yang satu tua. Di jalan dia lihat orang kedinginan, maka dia berikan pakaian itu kepada orang yang kedinginan. Allah tunjukkan pahala memberi pakaian orang dalam keadaan butuh. Apa kata dia? Ya Rob, kenapa bukan yang baru aku berikan? Masya Allah. Luar biasa Pak ya. Cuma 3 itu Pak. Gak ada yang tambahan lagi. Kenapa cuma 1? Gak ada Pak ya. Masya Allah. Nggak ada Pak. Jangan ditambah lagi itu bab itu, Masya Allah. Ya, Bapak-bapak sekalian, jadi ketaatan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu ada orang yang walaupun dia sudah tidak ada, Allah sebut karena amal-amal. Ustadz, apa kaitannya dengan zikir dan doa? Kata ulama, setiap sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada Tuhannya itu disebut zikir. Al-Quran, zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh Quran ini adalah az-zikir. Kami menurunkannya dan kami yang memeliharanya. Sekarang kita akan masuk beberapa doa dan zikir yang sebenarnya tidak boleh kita tinggalkan karena ini menjaga ketaatan keluarga. Ya. Boleh minta tolong, ada yang menghapus papan tulis, ustadz yang ceramah, ustadz yang hapus, Masya Allah ya. Bisa Pak? Boleh? Oh Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Kalau nanti menjelang wafat, beliau akan kaget. Ya Allah, kenapa tadi dari awal saya hapus? Dari awal habis materinya ya, Masya Allah. Baik Pak Haji, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau lihat dari cara menghapus kayaknya layak 2 ya, Masya Allah ya gitu. Tapi kalau lihat dari cara beliau menatap, ini pria setia ini, Masya Allah ya. Tahu setia? Setiap tikungan ada. Itu ojol ya, Masya Allah. Baik Bapak-bapak, jazakallah khair, Masya Allah. Jazakallah khair Pak. Ya, itu bukan kesalahan Bapak. Tapi beginilah kualitas memang masjid dalam pembangunan ya, Masya Allah. Begitu. Ya Pak, terima kasih Pak, Masya Allah. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan mulai beberapa zikir yang paling pokok yang harus jangan sampai ditinggal oleh keluarga. Ada satu kalimat dalam hadis bunyinya seperti ini. Samillaha. Ya. Masih ingat kalimat ini? Samillaha. Kalau diterjemahkan apa? Sebutlah nama Allah. Ada di mana ini Ustaz? Ada di hadis Arba'in. Ketika suatu waktu Nabi SAW masuk di ruang tamu beliau untuk menerima tamu. Di ruang tamu itu sudah disiapkan berbagai makanan karena Nabi menjamu tamu. Tapi alangkah kaget Nabi, di ruang tamu itu ada budak, anak kecil. Ya, umurnya kurang lebih 5 tahun. Nabi kaget, di ruang tamu ada anak kecil, banyak makanan. Kira-kira diapain makanannya? Diobok-obok, Pak. Diobok-obok itu gini, Pak, diambil, cicip, ditaruh, Masya Allah. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau lihat anak kecil begitu? Ya, pasti budak. Ah, itu bukan Nabi, itu orang Bogor, ya Masya Allah.
Nabi kemudian duduk dekat dengannya. Nabi duduk dekat dengannya. Duduk, pastikan dia tidak cemas, tidak takut. Kesalahan kita orang tua, itu kalau lihat anak salah langsung teriak. Yang bikin anak jadi apa tuh? Takut karena ancaman kita. Bapaknya jadi pengancam. Duduk Nabi. Sudah dekat, Nabi lihat dia lihat Nabi. Nabi rasakan dia tidak lagi merasa takut. Ya, cuma dia sudah berhenti dari mengobok-obok makanan. Baru Nabi menyapa, ya gulam. Ada mulai, ingat hadis ini ya. Ya gulam, ya. Apa kata Nabi? Ya gulam. Kalau kita orang Bogor, sep, ya. Orang Padang, buyung, ya gitu. Kalau orang Medan agak tinggi dikit, ucok, masya Allah, kan gitu ya, lebih tinggi sedikit. Kalau orang Jawa turun lagi, leh, masya Allah. Apa kata Nabi? Ya gulam. Nabi tidak tegur, Nabi tidak bilang jangan berantakan, jangan belepotan. Apa kata Nabi? Sammillaha. Sammillaha. Sebutlah nama Allah. Masya Allah. Coba lihat Pak. Yang paling pokok di rumah itu, terkait dengan apapun, tidak boleh kita lupa nama Allah. Sesuatu yang kita sebut dengan nama Allah, zikir. Sesuatu yang kita mintakan dengan nama Allah, doa. Masya Allah. Coba kita lihat Pak. Ya, Sammillaha, sebutlah nama Allah. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Kalau kita ingat nama Ibnu Hajar, berarti kita ingat kitab yang lemari itu tebalnya Pak. Panjang lemari itu satu saf, itu kitabnya. Nama kitabnya Fathul Bari. Ini kitab ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi kitab sarah, penjelasan dari kitab gurunya. Siapa dia? Ibnu Taimiyah yang menulis kitab Majmu' Al-Fatawa. Masya Allah. Dulu saya pertama sekali belajar fikih, itu yang pertama mengumpulkan kitab Fathul Bari. Ya, kitab aslinya, kitab terjemahannya. Sampai istri kaget, kok ayah ini pertama semuanya Fathul Bari, saking tebalnya kitab itu. Di kalangan Syafi'i, kitab Fathul Bari ini hanya bisa disaingin oleh kitab yang ditulis oleh apa? Imam An-Nawawi. Ya, kitab-kitab aslinya lebih dari 30 jilid. Masya Allah. Apa kata Ibnu Hajar tentang kalimat ini? Sammillaha. Dia menafsirkan dengan kalimat ini. Lihat, kata beliau, kalau Nabi menyebut Sammillaha, berarti yang dimaksud adalah Bismillah. Titik. Tidak ditambah dengan apapun. Karena sebutlah nama Allah. Dari sinilah kita dianjurkan zikir yang tidak boleh kita tinggalkan dalam segala hal, minimal menyebut nama Allah. Bismillah kalau disingkat dengan menyebut nama Allah. Inilah zikir yang paling pendek dalam agama. Dan ini harus dipakai dalam keluarga supaya ketaatan terjaga. Lepas bismillah, lepas taat. Makan, minum. Diawali dengan bismillah Pak. Anak-anak mulai dididik. Kenapa Ustadz tidak ditambah? Karena kata Ibnu Hajar, kalau ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kesulitan untuk anak-anak. Masya Allah. Supaya anak kecil pun dia tidak ada alasan. Ya, ketika dia pegang makanan apa yang penting? Bismillah. Nabi mengatakan, ya gulam sammillah. Yang paling pokok sebut nama Allah. Baru yang kedua ada adab apa? Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Tambah lagi, satu lagi adab. Apa itu? Kul mimma yalik. Makanlah yang dekat denganmu. Nah, ini jadi masalah. Ketika kita duduk posisinya salah. Cuman ada sambal sama daun singkong. Sementara di depan itu ayam rendang. Kata Nabi, makanlah yang dekat denganmu. Yang salah, yang di depannya ayam tidak berbagi. Nah, itu yang salah dia, Masya Allah. Ya, makanya banyak makanan itu pakai meja
berputar, diputar ditahan, diputar ditahan ya. Masya Allah. Nanti kita lihat, habis ini ada makan? Ada ya? Pak Ketua, ya usahakan pengajian pekan ketiga, kalau bawa istri harus ada makanan. Ya, begitu. Di besok saya jadwal di Munawarah Sentul, itu MPS menjemput pahala subuh. Sama, khusus bawa suami istri. Dan itu bagian, Masya Allah. Besok jadwal legian. Jadi satu klaster. Yang bawa makanan itu satu klaster. Dan kalau legian itu pasti kebuli. Wah, orang hafal ini. Legian, oh datang deh. Masya Allah. Kebuli Pak, Masya Allah. Ya. Kalau yang lain nasi bakar. Allahu Akbar. Udah benar ini jamnya. Jam 5.44. Oh iya, subuh jam. Ya, baik kita tambah Pak ya. Masya Allah. Anggaplah ini baru mukaddimah Pak ya, Masya Allah. Coba lihat baik-baik ya. Ini kalau tambah makanan jadi panjang begini nih, Masya Allah. Ya, nanti berbagi-berbagi aja Pak, tidak mengurangi infak kita ke masjid ya. Pokoknya besok klaster ini, Masya Allah ya. Luar biasa, jam 6 sudah tersedia dan makan, Masya Allah. Tidak ada makanan yang lebih berkah kita berikan kepada majelis ilmu. Masya Allah. Ya, baik Pak Ketua, mudah-mudahan insya Allah, siapa tahu pagi ini ada walaupun cuma bubur ayam. Ada? Oh Masya Allah. Jangan pulang dulu Pak ya. Ustadz jangan terlalu lama-lama Ustadz ya. Masya Allah. Khawatir udah dingin ya. Samillah, bismillah. Semua kegiatan kita pakai bismillah. Sampai di bab makan, kita udah makan. Sampai tanda apa itu? Nah, udah sampai penuh. Ditanya, tadi baca bismillah enggak? Belum. Hanya ditambah bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Masya Allah. Dengan nama Allah, dialah yang paling awal dan dialah yang paling akhir. Artinya apa? Sampai bab makan pun enggak boleh meninggalkan nama Allah. Memang kita kalau udah lapar, ya cuci tangan pun kadang lupa, Masya Allah. Ya apalagi di warung Padang, di warteg, duduk, angkat kaki sedikit, mulai, Masya Allah. Nggak masalah mau angkat kaki satu, yang penting pas bismillah. Ingatkan ini, karena apa? Ini menjaga ketaatan pada kita. Bahkan mari kita lihat hadis, Imam Al-Bukhari menyebutkan, bu, wanita kalau buka kerudung, buka kerudung jangan sampai tidak baca bismillah. Ibu buka kerudung nggak baca bismillah, setan bisa melihat aurat ibu. Karena dalam hadis Bukhari, kalau kita baca bismillah, setan ditutup pandangannya, tidak melihat aurat. Apalagi ibu buka baju nggak baca bismillah, setan kaget. Masya Allah. Setan yang taat ya, Masya Allah. Mana ada setan taat ya, gitu. Ya. Jadi sekali lagi, buka kerudung, buka baju, baca bismillah. Ustadz gimana Ustadz? Saya mau ke kamar mandi, bukanya dalam kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, bismillah. Bapak-bapak, mohon maaf, coba buka hadis Bukhari tentang fadilah bismillah. Masuk rumah di atas maghrib, bapak masuk rumah di atas maghrib, nggak baca bismillah, rumah kita terbuka pintunya. Setan nggak akan masuk di rumah orang beriman. Setan hanya masuk di rumah orang beriman ketika ada orang masuk rumah tanpa bismillah, nebeng dia masuk ke dalam. Itulah sebabnya anak kita susah bangun subuh, karena setan numpang di kamar-kamar kita. Bismillah Pak, pendek. Gitu, Ustaz, assalamualaikum, masih masuk dia, kecuali sampai kalimat warahmatullah, setan terus berhenti, nggak bisa. Sebut nama Allah, apalagi bapak yang mendatangi istri, minimal bismillah. Kalau udah lupa kan, udah pengantin tahun berapa, Masya Allah, begitu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah masih ada waktu ya. Ustadz sekarang akan berikan beberapa doa dan zikir dalam Al-Quran yang saya sebut, mohon maaf ini istilah Ustadz, tidak ada di hadis, tidak ada perkataan ulama. Doa dan zikir
dalam Quran yang saya sebut doa-doa legend. Masya Allah. Kalau ibu pakai legend ya, kalau yang di sini namanya legend. Masya Allah. Kenapa legend? Sudah terbukti diijabah. Sudah terbukti diijabah. Ya. Apakah kita boleh membaca? Kata Rasulullah, semua doa Nabi dan Rasul, umat Islam yang paling berhak membacanya. Kenapa? Karena para Nabi dan Rasul, wa makana Yahudian au Nasranian. Semua Nabi dan Rasul tidak ada Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Ya, karena hanifan musliman. Mereka semua adalah orang-orang hanif dan orang-orang muslim. Oleh karena itu, mari kita lihat. Mudah-mudahan waktu kita ini cukup. Ustadz titipkan satu hadiah. Pagi hari ini ibu dan bapak pulang, kebetulan doa legend ini ada di satu halaman. Kita muat halamannya biar gampang ya. Coba buka halamannya 329. Halaman 329. Nama suratnya Quran surat Al-Anbiya. Ya, surat ke-21. Mulai dari ayat ya 83 84 doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub alaihissalam. Berikut ayat 87 88 doa Nabi Yunus alaihissalam. Berikut ayat 8990 doa Nabi Zakaria. Ini kebetulan di satu halaman. Jadi satu halaman ini ada 3 doa. Yang angka ganjil doa, yang angka genap itu jawaban dari Allah. Selalu ketika mereka berdoa, Allah katakan fastajabana lahu. Maka kami ijabah baginya doanya. Masya Allah. Ya, boleh kita lihat. Sudah dapat halamannya? 329. Ya. 329 surat Al-Anbiya. Ya, halamannya ya sebelah kanan di baris kedua. Kita mulai dari wa Ayyub. Lihat. Wa Ayyub, ini waktunya jadi kita tidak baca langsung. Wa Ayyub idnada rabbahu ya anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ini sebagian ulama mengatakan tidak doa, tapi cuma curhatnya Nabi, tapi Allah abadikan jadi doa. Karena Nabi Ayub itu Pak, dia sempat dimintakan oleh istrinya, ya Ayub, engkau Nabi Allah, kenapa tidak berdoa kepada Tuhanmu? Dia pasti mengabulkan. Nabi Ayub bilang begini, rasa-rasanya baru beberapa tahun kita susah. Sementara sudah puluhan tahun kita diberikan kekayaan dan kesehatan. Ini Nabi yang paling memang tawadu betul. Ya, sampai istrinya bilang kalau begitu, ya kamu sendiri aja. Dia pergi meninggalkan istrinya, suaminya. Apa yang terjadi? Nabi Ayub berceloteh, curhat, tapi diabadikan oleh Allah. Wa Ayub idnada rabbahu. Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa pada Tuhannya, Anni massaniyadur, aku tertimpa berbagai kesulitan, kemelaratan, penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Ya, engkau sebaik-baik penyayang dari yang penyayang. Pak, Ustadz, ini doanya mana? Saya baru tahu, ternyata beberapa kali saya tanya ke beberapa orang, kenapa masjid-masjid di kampung, itu kalau jam 4, mereka selalu membaca doa ini. Lihat. Ya arhamar rahimin irhamna. Nama bahasanya tarhim. Dari mana tarhim itu? Dari Nabi Ayub alaihissalam. Ternyata para kiai menyuruh kita kalau menjelang subuh ada 2 zikir, yaitu istighfar dan tarhim.
Kalau istighfar mendatangkan ampunan Allah, kalau tarhim mengangkat semua kemudaratan hidup dan kesulitan termasuk penyakit. Masya Allah. Ini dia. Ya, oleh karena itu kalau sudah menjelang, sekarang subuh jam 4.29, berarti jam 4:10 tidak ada lagi sholat, kecuali yang witir belum, tidak ada lagi baca Quran. Duduk, zikir. Pilihannya cuma dua, istighfar atau tarhim. Ya anta arhamur rahimin, sambil mengingat, ya Rob, orang tuaku lagi sakit. Ya anta arhamur rahimin, irhamna. Ya, di masjid-masjid itu Pak, Masya Allah. Ya, saya punya tetangga Cina di belakang masjid, sampai hari ini nggak mau jual rumahnya. Kenapa? Saya terbantu dengan masjid Ustadz. Ya, saya buka toko pagi-pagi karena sudah ada tarhim. Hafal dia tarhim, Masya Allah. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya, kalau yang bagus suaranya, ya itu Masya Allah. Tapi lebih bagus lagi yang cempreng. Itu yang bikin bangun orang. Ya arhamar rahimin, irhamna. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi justru yang cempreng itu yang orang bangun, Masya Allah. Ya, sehingga tidak masbuk subuhnya. Ini pertama, doa Nabi Ayub. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami terima darinya doanya. Ya, fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat semua kesulitan-kesulitannya dan kemudian kami kembalikan keluarganya. Istrinya balik lagi. Masya Allah. Kalau kita mah istri dah pergi aja, siap banyak cadangan, ya. Masya Allah. Tapi ini Nabi Ayub, istrinya pulang, dia sudah berjanji mencambuk 100 kali. Dikumpulkan dahan 100 dan dipukulkan sekali. Pingsan juga, ya, Masya Allah. Begitu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita, ini salah satu zikir Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, 87-88. Ini sudah akrab di kita, tapi jarang dipakai. Apa ini? Wazannun, panggilan Nabi Yunus, Zannun. Ya, idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Kemudian dia menyangka, ya, Tuhannya membiarkan dia. Ini peringatan bagi para ustadz. Ustadz hati-hati ya, jangan ngambek ustadz. Ya, ustadz yang ngambek meninggalkan jamaah pasti ini menemui apa? Tertelan ikan paus. Hati-hati ustadz, bisa ditelan sama paus ustadz kalau ngambek ya. Dan banyak paus yang berkeliaran, Masya Allah. Ya, apa yang terjadi? Dalam perut, kegelapan perut ikan itu. Di perut ikan nggak ada PLN, apalagi gengset, nggak ada Pak. Dalam kegelapan, lihat kalau Nabi Pak, ketika dia sadar ini sebuah kesalahan, maka dia berkata, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hafal, tapi jarang dipakai. Jadi kalau kita pulang rumah, istri marah-marah, perbanyak ini. La ilaha illa anta subhanaka. Karena orang marah-marah itu gelap. Kalau orang gelap pasti marah. Tapi kalau terang, tenang dia. Makanya kalau istri marah-marah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau istri tahu, oh suami saya sudah ngaku tuh berbuat zolim, itu dia. Saya punya empiris, pengalaman pribadi. Tiap kali ceramah, kadang waktunya terlalu mepet. Sentul jam 11, khutbah Jumat Pertamina Persero, depan Gambir. Kata orang Pertamina, posisi udah di mana Ustadz? Apa jawaban yang paling aman? OTW, Masya Allah. Nggak ada keterangan di mana kan? OTW, udah itu. Ya, kata sopir Ustadz, di map 2 jam 10 menit. Allah. Zuhur 12 kurang 4 menit, 11.56. Nggak usah ngomong, dia istighfar, saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau pas berhenti, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nggak lihat kiri kanan Pak, tutup mata aja. Masya Allah, masuk, turun di lobi, naik eskalator, Ustadz sampai, Masya Allah, saya lihat pas
11.56. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu apa Allah dekatkan jarak sentul gambir atau menit yang ditahan, nggak tahu. Tapi ketika kita menemui sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita, ngaku pada Allah, la ilaha illa anta. Antum janji sama istri, ya 7:30 sudah di rumah, habis mampir sholat isya. Iya, antum sampai rumah 9:30. Baca ini, sampai rumah antum dimarahin oleh istri antum. Karena nggak ada kaitan la ilaha illa anta dengan itu, nggak ada. Kalau antum pulang telat, mampir dulu ke toko emas, masih buka jam 9. Ya, belikan dia, pulang rumah langsung, Masya Allah. Mama marah-marah segala, sebentar lihat jarinya, Masya Allah, wangi. Apaan sih? Coba keluarin. Masya Allah, hilang marahnya, Insya Allah. Ya, ini yang kedua Pak. Ya, apa kata Allah Pak di ayat yang lain? Kalau tidak salah di surat Asy-Syu'ara, ya. Kalau sekiranya Yunus tidak bertasbih kepada kami biarkan dia dalam kegelapan perut ikan itu sampai hari berbangkit. Gak kebayang kalau Nabi Yunus masih dalam perut ikan. Itu menjadi wisata religi terakbar itu, Masya Allah. Coba bayangkan. Makanya bapak-bapak mohon maaf. Yang lagi dalam kesulitan hidup, dalam kegalauan, banyak-banyak tasbih Nabi Yunus. Supaya Allah hilangkan kehidupan kita dari kegalauan, kegelapan. Angkat sama Allah. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita lupa. Nah, yang terakhir mungkin ada yang baru dengar pagi ini. Doa Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Doa apa ini Ustaz? Minta keturunan. Nabi Zakaria udah tua, istrinya udah menopause, makanya doanya tidak minta anak. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku dalam kesendirian, dan engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Kenapa nggak minta anak? Karena kalau orang sudah tua, menopause istrinya, minta anak, apa kata malaikat? Tahu diri apa? Gitu, Masya Allah. Kan gitu. Ustadz, kenapa Nabi Zakaria kok berdoa sudah ditua? Sudah lama dia berdoa, Allah belum ijabah. Tapi ketika dia merawat Maryam putri Imran, istrinya Hana, sepupuan dengan Nabi Zakaria, disiapkan sebuah tempat namanya mihrab. Kalau masjid besar, kalau yang tidak dipakai sholat Jumat, musola. Kalau di rumah, mihrab. Ibu-ibu, nggak boleh sholat di rumah itu ganti-ganti. Depan kulkas, depan TV, ruang tamu, kamar, nggak boleh. Harus siapkan mihrab untuk istrimu. Siapkan ruangan khusus. Jangan diganggu-ganggu. Ini mihrab Umi, ini rahmat mama. Disitulah ibu berdoa. Buatkan mihrab untuk istri kita. Ya, bukan cuma mihrab cinta itu, mihrab taat. Karena disitulah Maryam berdoa, kaget Zakaria. Maryam, ini dari siapa? Tiap hari Zakaria membawa makanan ke Maryam. Ditemukanlah anggur, kurma, apel. Kata Maryam, dari Tuhanku. Dari inspirasi Maryam diberikan seperti itu, maka Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, ini yang belum punya anak, ya, yang belum punya anak apa segala macam, ya Pak. Bapak belum punya anak, istri belum memberikan anak. Sudah banyak, doa Nabi Zakaria pun sudah dibaca. Berarti solusinya cari induk baru lagi, itu dia. Dan berdoa boleh, Masya Allah. Bu, jangan marah Bu, karena itu wajar ya. Begitu. Apa doanya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Sebagian ulama mengatakan doa Nabi Zakaria bukan cuma minta anak, tapi juga doa minta istri lagi. Ya Allah, jangan biarkan aku dalam kesendirian. Ini doa apa ini? Doa jomblo. La tadarni fardan, jangan kau biarkan aku dalam kesendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Nggak mungkin ada ahli waris kalau nggak ada pasangan.
Wahai para jomblo, apa itu jomblo memang nature maupun jomblo ditinggal istri? Sadarlah, kadang sandal jepit lebih mulia dari Anda. Sandal jepit ada aja ada pasangan, ente, Masya Allah. Pergi ke depan, sebelah kanan Bogor Icon, sebelah kiri ATM. Masuk ATM ada tulisan, ATM bersama, ente, Masya Allah. Udah, ya, nggak usah terlalu banyak cara. Kalau sulit, antum pingin yang baik, hubungi Ustadz. Masya Allah. Banyak wanita-wanita solihat, sudah doktor, sudah magister, punya usaha, owner. Tapi memang juga usianya sudah lebih dari 30. Dia juga bingung, mau cari yang muda, belum tentu cocok. Tapi dia nggak mau jadi yang kedua, karena wanita nggak pernah mau jadi yang kedua. Ingat, sadari oleh kalian, mereka tidak pernah mau jadi yang kedua. Begitu. Ya, makanya Bapak pahami baik-baik, ini doa yang legend dalam Al-Quran. Sudah masuk ya, Masya Allah. Ya, Bapak, Ustadz ingin menambah, tapi satu lagi doa legend di Quran. Tidak ada doa Nabi paling banyak dalam Al-Quran kecuali doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim paling banyak. Di antara doa Nabi Ibrahim yang paling kuat ada di sini. Yang pertama Quran surat 14 ayat 40. Dan yang kedua Quran surat 60 ujung, saya pakai ujung, ayat 4. Masya Allah. Apa Ibrahim ayat 40? Mudah-mudahan sudah pada hafal. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa paling kuat di Quran menurut ulama. Karena ketika dia membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim membaca doa ini. Buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak keturunannya tidak sholat? Maka dia berdoa, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku, anak keturunanku, muqimas sholah. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau bisa ya Allah kabul doa kami. Karena kalau sampai tidak dikabul, buat apa dia bangun Ka'bah? Masya Allah. Doa paling kuat. Insya Allah ya, pada berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk ketaatan yang harus dijaga dalam keluarga. Ya, tidak ada ketaatan yang lebih dekat dengan keimanan kecuali sholat. Masya Allah. Ini bab yang harus kita perbaiki. Ya, apa itu kualitasnya, apa itu waktunya, perlu. Dan yang kedua, ujung ayat 4. Apa doanya? Seluruh aktivitas Ibrahim dikabul sama Allah kecuali bab ini. Ya, ingat doa legend Ibrahim bukan pegang api, itu bukan doa Ibrahim. Ibrahim enggak pernah berdoa, Allah yang selamatkan Ibrahim. Jangan antum pakai doa Nabi Ibrahim memegang api, hangus antum. Ya nar bardan wasalaman, ya, antum melepuh tangan antum. Karena itu bukan doa Nabi Ibrahim. Perintah Allah kepada api, ya naru, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jangan pakai doa ini antum pegang api, ya. Gitu. Doa paling kuat berikutnya adalah ujung ayat 4 Al-Mumtahanah. Apa ini Ustadz? Ketika Ibrahim tidak dapat lagi solusi ketika menghadapi Abah. Kalau kita menghadapi orang tua Pak, melawan dosa, dibiarkan orang tua berdosa. Bagaimana ini Ustadz? Berdoalah seperti Ibrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Cuma 3. 1, alaika. Rabbana alaika tawakkalna. 2, wa ilaika anabana. Yang ketiga, wa ilaikal masir. Padamu aku bersandar. Padamu aku mohon ampun. Ada yang salah ini, aku mohon ampun. Tapi yang paling kuat yang ketiga, wa ilaikal masir. Padamu aku kembalikan semua urusan. Ketua, ini masjid kalau sampai mentok nggak ada lagi satupun orang yang bantu masjid ini. Angkat tangan. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Padamu kami bersandar, padamu kami mohon ampun, dan kami kembalikan semua. Kembalikan aja sama Allah. Yang punya rumah ini Allah. Kalau nggak ada satupun yang mau bantu masjid ini, kembalikan kepada Allah.
biar Allah berbuat apa yang dia kehendaki pada masjid ini. Begitu Pak. Jadi nggak usah pusing. Ini rumah-rumah Allah, kita bangun, kembalikan kepada Allah. Yang paling dekat-dekat dulu dipanggil sama Allah. Ya Masya Allah. Hati-hati aja gitu. Yang paling dekat cuek dengan masjid ya Masya Allah. Baik Bapak-Bapak sekalian, ini pertemuan kita pertama. Insya Allah berikutnya akan kita bahas amal-amal ketaatan yang harus dijaga dalam keluarga. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Sekali lagi Pak, bukan apa-apa. Selama ketaatan ada dalam keluarga, itu yang paling membahagiakan kita. Tapi ketika keluarga kita tidak taat Pak, itulah yang akan membuat kita menangis seperti nangisnya Nabi Nuh kepada Kan'an. Seperti tangisnya Nabi Adam kepada Qabil. Atau seperti tangisnya Nabi Yusuf pada saudara-saudara tirinya. Itulah sebabnya pekan ketiga kita berupaya untuk memperbaiki keluarga kita, meningkatkan ketaatan keluarga kita, sehingga kita layak mendapatkan qurrata a'yun di dunia, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di taman-taman surga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mohon maaf saya potong. Ibu-ibu ada yang nanya? Besok nanti insya Allah akan dibuat segmen-segmen 15 menit bertanya, 15 menit bertanya. Hari ini kita cukupkan. Kita berdoa, mudah-mudahan insya Allah Allah kabulkan niat baik kita untuk seluruh jamaah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Allahumma nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, pastikan kami hidup ya Allah dengan ketenteraman darimu. Dan kalau kami wafat ya Allah, wafatkan kami dengan ketenangan. Dan jika engkau kembalikan kami di akhirat, jangan kau buat kami saling mempermalukan, apalagi saling menghinakan. Jangan sampai seorang istri mempermalukan suaminya ya Allah. Dan jangan sampai seorang suami mempermalukan istrinya. Allahumma ya Allah, nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Limpahkan pada kami petunjuk darimu. Beri kami takwa yang sempurna. Beri kami kehormatan diri ya Allah. Dan sempurnakan kami dengan rasa cukup. Dengan apa yang kau titipkan pada kami di dunia. Jangan kau buat kami orang yang selalu merasa tidak cukup ya Allah. Dengan karunia ya Allah. Allahumma ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannata. Wa na'udzubika min sahatika wan nar. Limpahkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan ridho suami kepada para istri. Limpahkan ridho orang tua kepada para anak. Dan limpahkan ridho orang-orang soleh-Mu kepada jamaah ini ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.